Kami mengatakan berkali-kali, sejak dulu konsentrasi pada manusia. Yang selama 17 gubernur. Bang Ali Sadikin mungkin satu-satunya gubernur yang banyak fokus pada kualitas manusia. Tetapi yang lainnya banyak fokusnya justru pada barangnya. Saat kampanye maka mereka membicarakan kesehatan. Saat kampanye maka mereka menjanjikan A, B, C, E, D, F, G. Tapi begitu jalan yang dikerjakan lagi benda mati. Semacam angkat tangan lah ngurus COVID di DKI ini. Tapi hanya sekedar dibentuk. Setelah dibentuk kan tidak diapa-apakan. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E musim 2019-2020. Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda yang pertama mendapatkan informasi terbaru dari Metropolitik. Kami mengatakan berkali-kali, sejak dulu konsentrasi pada manusia. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan. Sempat kritik infrastruktur Ahok, kini Anies malah tidak melakukan apa-apa. Menjelang Pilgub DKI Jakarta tahun 2022 yang sebelumnya diwacanakan tahun 2024, Anies Baswedan mengalami tantangan yang berat, sebab apa yang dikerjakannya saat ini dinilai kurang bermanfaat bagi warganya. Seperti halnya pengecatan atap rumah di dekat flyover Lenteng Agung, yang dinilai buang-buang anggaran. Sebab hanya dengan cara terbang kita dapat menikmati karya tersebut. Benarkah ini tapal kuda Yuten pertama di Indonesia? Betul, tidak ada yang lainnya. Oke. Ya, artinya apa? Artinya ini akan menjadi sorotan se-Indonesia. Artinya tidak boleh tanggung dan tidak boleh ada hal yang tidak dipikirkan sebelumnya. Di tengah kesulitan masyarakat akan pandemi COVID-19, pengecatan atap rumah di sekitar flyover tersebut hanya membuang-buang anggaran. Harusnya Anies dapat menggunakan anggaran tersebut untuk membantu warga DKI, tetapi apa yang dilakukan oleh Anies malah terkesan tidak ada gunanya. Di sisi lain, dia malah ingin menyerahkan penanganan pandemi COVID-19 di DKI Jakarta kepada pemerintah pusat. Dilihat dari sisi manapun, pengecatan yang dilakukan Anies tidak memiliki urgensi atau akses kemanfaatan dari segi manapun. Untuk itu patut kita pertanyakan untuk siapa sebenarnya Anies melakukan ini. Karya Anies ini mengingatkan kita kepada Anies Baswedan yang mengkritik Ahok pada pemilu 2017 lalu, di mana Anies menilai era pemerintahan Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok terlalu fokus pada infrastruktur, tetapi mengesampingkan pembangunan manusia. Anies mengistilahkan pembangunan infrastruktur tersebut sebagai pembangunan benda mati. Menurut Anies, kualitas kota ditentukan dari kualitas penduduknya. Jangan hanya konsentrasi pada pembangunan benda-benda mati yang indah difoto. Oleh karena itu ia berjanji, selain memajukan kota juga akan membahagiakan warganya. Namun kini, Anies malah menjulap ludahnya sendiri. Dilihat dari apa yang telah ia lakukan, dengan mengecat atap rumah justru tidak membangun apa-apa. Sebab infrastruktur adalah semua fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum untuk mendukung berbagai kegiatan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, baik fisik maupun non-fisik, yang dibangun oleh pemerintah maupun perorangan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam berbagai sendi kehidupan sosial dan masyarakat. Maka bisa dikatakan, program pengecatan atap hanyalah program pamer di media sosial, tapi tidak berdampak pada kehidupan warga, baik sosial ataupun masyarakat. Dan sekarang apa yang telah Anies kritikan kepada Ahok dulu kala, kini Anies mengerjakannya. Anies malah tidak menjalankan program yang ia canangkan. Pasalnya Anies menyatakan bahwa dia akan dari awal fokus pada pembangunan manusia. Kini malah ia tidak membangun manusia juga tidak membangun infrastruktur yang bermanfaat untuk warga. Seharusnya Anies ingat dengan apa yang telah ia kritikan kepada infrastruktur Ahok. Sebab apa yang telah ia lakukan selama ini, proyek yang dikerjakan Anies hanya mempercantik kota Jakarta saja. Seperti apa yang telah dikatakan Ferdinand Hutahian, mantan politisi Partai Demokrat. Tidak kali ini saja, proyek Anies yang dinilai tidak bermanfaat, seperti bambu getah-getik yang menghabiskan anggaran sebesar 500 juta rupiah yang hanya bertahan selama 11 bulan. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta telah menggelontorkan dana sekitar 580 juta rupiah untuk pemasangan waring di Kali Hitam dan penyelenggaraan Formula E yang telah menyetorkan komitmen fee sebesar 560 miliar rupiah yang hingga kini belum tahu kapan penyelenggaraan digelar. Pemprov DKI Jakarta sebagaimana kita ketahui bahwa telah membayar lisensi penyelenggaraan Formula E di Jakarta sebesar 31 juta pound sterling. Musim 2019-2020, Pemprov membayar sebesar 20 juta pound sterling. Balapannya tidak ada. Oleh karena itu tidak heran tingkat elektabilitas Anies menurun.
dan bahkan anggota partainya di Pilkada DKI 2017 memintanya mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta karena dinilai tidak becus mengurus kota besar seperti DKI Jakarta. Karena pada dasarnya kota besar seperti Jakarta harus dipimpin oleh orang yang berkomitmen dan berani melakukan gebrakan yang tentunya dapat mensejahterakan warga Jakarta khususnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Silakan tinggalkan komentar Anda. Jangan lupa like, share, dan subscribe.